Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama berada di Masjid Nur Asy-Syifa dalam kegiatan yang tentu utamanya kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan di setiap ahadnya itu kajian kitab. Di ahad pertama itu diisi oleh Ustaz Giri membahas kitab Dirosat fil Fikril Islam atau dasar-dasar pemikiran Islam. Kemudian yang kedua, di pekan yang kedua dengan Ustaz Asep Suryana membahas tafsir Al-Munir, insyaallah, yang kalau kita lihat kitabnya itu sebetulnya ada 15 jilid kitab tafsir Al-Munir, namun baru kita awali muqaddimahnya dari ta'awudz dan basmalah. Kemudian di pekan yang ketiga insyaallah dengan Al-Fakir membahas kitab ilmu tajwid, yaitu kitab Tuhfatul Atfal, kitab dasar bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu tajwid. Kemudian di pekan yang keempat itu dengan Ustadz Afan Komarudin membahas fikih. Baik, sambil mempersiapkan, saya kasih gambaran seperti ini, Pak. Kita hari ini adalah hasil dari apa yang orang tua kita lalui di masa sebelumnya. Begitupun seterusnya. Istilahnya mungkin ada warisan, ya, baik warisan harta maupun warisan ilmu. Bahkan kita sendiri adalah rangkaian dari peristiwa masa lalu para pendahulu kita. Nah, warisan mulia yang disampaikan sampai dengan hari ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Rasulullah, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lam tadillu kitabullah wa sunnati rasul. Dua perkara yang aku wariskan kepada kalian, yang jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dua hal itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kitabullah wa sunnati rasulih. Nah, sehingga kita sering mendengar ungkapan mari kembali kepada Al-Quran, Pak, ya, mari kembali kepada As-Sunnah. Nah, maksud mari kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah itu sebetulnya tafsirannya banyak. Ada yang menafsirkan mari kita membaca Al-Quran, mari kita mengamalkan Al-Quran. Yang jelas, para ulama dari masa terdahulu itu sebetulnya selalu mengaitkan Al-Quran dengan penafsiran. Selalu mengaitkan Al-Quran dengan penafsiran. Hanya saja semakin ke sini, ketika kaum muslimin sudah tersebar luas ke berbagai wilayah, maksudnya melalui pintu jihad, futuhat ke wilayah-wilayah
yang itu sebelumnya belum ada Islam, masuklah kaum muslimin ke sana, kemudian disitulah akhirnya dakwah Islam tersebar luas. Nah, sehingga ternyata banyak orang-orang yang istilahnya ajam. Ajam itu orang di luar Arab yang mereka tidak bersentuhan langsung dengan bahasa Arab, sehingga dibutuhkan yang namanya pengantar. Maka di masa khalifah-khalifah terdahulu, misalkan di masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, beliau-beliau itu mengirimkan ke satu wilayah setidaknya ada 3. Yang pertama imam masjidnya, yang kedua pengajar ilmu fikih, dan yang ketiga itu berkaitan dengan bacaan Al-Quran atau istilahnya qiraat, variasi dalam membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu para ulama setelahnya akhirnya membuat rumusan-rumusan. Jadi riset di masa dulu itu gitu, riset terhadap realita yang ada. Akhirnya ada seorang ulama yang kemudian menuliskan kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi beliau itu menyusun pembahasan penting yang itu ada kaitannya dengan Al-Quran, bahkan dari Al-Quran sendiri pembahasannya itu ke dalam satu gerbang ilmu besar, yaitu Ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Nah, kemudian itu semua disempurnakan di masanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang sebelumnya kita sudah mengkaji tafsir Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli atau tafsir Jalalain, sanes jalan lain, Jalalain, 2 jalal. Nah, dari situ lahirlah kitab yang fenomenal, judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sebelumnya Imam Jalaluddin itu tidak menuliskan Al-Itqan sebetulnya, tapi lebih ke penafsiran. Tapi ketika menemukan kitab yang lebih lama, yaitu Al-Burhan, maka beliau terinspirasi untuk mengumpulkan berbagai macam pembahasan di dalam Al-Quran ke dalam satu kitab yang diberi judul Al-Itqan fi Ulumil Quran, kesempurnaan dalam kita memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, dalam Ulumul Quran kita akan mengenal ada sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Tidak semua ayat itu ada sebab nuzulnya, Pak. Tidak semua ayat ada sebab turunnya. Bahkan mayoritas ayat itu tidak ada sebab nuzulnya. Nah, di situ dibahas. Bahkan ada pembahasan di dalam kitab tersebut ketika Rasul dalam keadaan mukim ataupun safar, di situ dibahas. Kemudian kita mengenal istilahnya Mekah, Madinah, Maki, Madani gitu. Ayat-ayat yang turun di Mekah ataukah ayat-ayat yang turun di Madinah. Itu ada perbedaan pendapatnya. Apakah yang disebut ayat-ayat Makkiyah itu yang turunnya di Mekah ataukah turun setelah hijrah? Mau di Mekah, mau di Madinah gitu ya. Itu pokoknya patokannya adalah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun turun di Mekah, tapi ketika itu sudah hijrah, maka dikatakan itu adalah ayat-ayat Madinah, ayat-ayat Madaniyah seperti itu. Nah, kemudian ada pembahasan-pembahasan lain yang sangat penting ya di dalam pembahasan Ulumul Quran. Nah, yang kita bahas ini sebetulnya bagian dari cabang ilmu Al-Quran, yaitu ilmu qiraat, ilmu baca Al-Quran, ilmu berkaitan dengan baca Al-Quran. Dan pekan lalu kalau tidak salah, bulan yang lalu ya, saya sudah pernah menyampaikan juga
berkenaan dengan kisah Sayyidina Umar dengan Hisham, ya. Kemudian ada kisahnya Ubay bin Ka'ab, yang mana beliau itu mendapatkan variasi bacaan dari Rasulullah SAW, bahkan dikatakan lebih dari apa yang sekarang itu kita ketahui informasinya. Semisal qiraat sab'ah, ada cara baca yang 7, begitu. Nah, itu pembahasan yang memang cukup lumayan mendalam, ya. Mudah-mudahan bisa kita sambil saja pembahasan-pembahasan seperti itu. Nah, tapi intinya adalah di dalam pembahasan qiraat itu sudah bahasan kepada masalah perkataannya, perkata di dalam Al-Quran. Misalkan yaf'aluna dengan taf'aluna. Maka Imam Jazari rahimahullah, beliau menyusun kitab untuk bisa orang-orang awam itu nanti kedepannya melanjutkan ke pengkajian tentang ilmu qiraat. Maka dari itu beliau mengambil level yang paling dasar pembahasannya, yaitu pembahasan tentang makharijul huruf was sifati, makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf dan juga sifat huruf. Sehingga beliau mengajarkan kepada kita untuk memulai memahami Al-Quran dalam bacaannya itu dari huruf-hurufnya terlebih dahulu. Sehingga kan kita mengenal huruf hijaiyah. Kemudian dari huruf hijaiyah kita ada pembahasan sambungan dari huruf-huruf tersebut. Dan begitulah kedepannya sampai dengan masa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kemudian beliau menyusun kitab Tuhfatul Atfal, yang mana ini merupakan, kalau dalam judulnya ya diterjemahkan, tuhfah itu berarti hadiah, atfal itu berarti anak, berarti hadiah untuk anak-anak. Maksudnya adalah hadiah ilmu, pemahaman bagi, sebetulnya bukan anak-anaknya, dalam syarahnya itu kepada para pemula, jadi bukan hanya anak-anak, melainkan bagi orang dewasa yang memang baru memulai untuk memahami ilmu Al-Quran, khususnya dalam bacaan. Makanya disebut dengan ilmu tajwid, seperti itu. Nah, di dalam ilmu tajwid itu ada dua. Yang pertama, kitab Tuhfatul Atfal. Ini sangat populer, saya dulu juga belajar di musola dengan guru saya. Ini kitabnya Tuhfatul Atfal. Kemudian yang pokok berikutnya adalah kitab Muqaddimah Jazariyah, yang tadi sudah saya singgung, yaitu pembahasan makhraj dan sifat huruf. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini insya Allah akan membahas kitab Tuhfatul Atfal yang sudah sebelumnya kita juga bahas beberapa bait. Di sini tertera itu ada 61 bait yang menggambarkan tentang ilmu tajwid itu sendiri. Nah, baik. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas pembahasan al-mimu wan nunu al-musyaddadaini, yakni mim dan nun bertasydid. Jadi saya gambarkan seperti ini. Salah satu pembahasan yang penting itu di dalam hukum gunnah, yang pertama adalah nun sukun atau tanwin, kan gitu. Kemudian nun tasydid dan mim tasydid. Yang terakhir mim sukun. Nah, kita sudah membahas ini. Kemudian yang ini insya Allah sangat mudah sekali, nun tasydid dan mim tasydid. Dan kita insya Allah masuk ke pembahasan
mim sukun. Nah, silahkan dibuka Al-Qur'annya, kita jangan jauh-jauh saja. Kita coba cek juz 30. Juz 30 di surah-surah pendek dulu ya, surah An-Nas. Surah An-Nas atau disebut Mu'awwidhataini, dua surah yang mengawali untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Nah, kita sebelum ke pembahasan mim sukun, kita coba bahas terlebih dahulu tentang nun sukun atau tanwin beserta nun tasydid dan mim tasydid. Nah, di dalam matannya dijelaskan linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini, bahwa pembahasan di dalam nun sukun atau tanwin itu ada arba'u ahkamin, ada 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah. Fal awwalul idhar, yang pertama adalah idhar. Idhar itu hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 6. Nah, di sini disampaikan fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Ada 6 huruf idhar. Nah, sekarang Bapak-bapak coba dicek di dalam surah An-Nas, adakah hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar? Huruf idhar ada berapa? 6. Apa saja, Pak? Apa saja? Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Jadi huruf idhar itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, kira-kira di dalam surah An-Nas, baik dari ayat pertama sampai ayat terakhir, apakah ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf idhar? Kira-kira ada nggak, Pak? Kalau ada, acungkan tangan, kemudian bacakan contohnya. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf idhar, Pak. Ada tidak dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 surah An-Nas? Bagaimana? Ada tidak? Tidak ada? Yakin? Yakin? Baik. Kemudian yang kedua, hukum setelah idhar itu adalah idgham. Wasani idghamun bisittatin atat. Idgham juga ada 6. Hurufnya apa saja? Yang dikenal dengan yar maluna atau nanti yarmuluna. Hurufnya apa? Ya, ro, mim, yarmaluna, wawu, nun. Nah, pertanyaannya, apakah ada di ayat 1 sampai ayat 6 nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf idgham? Ada nggak kira-kira? Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf idgham, baik bigunnah maupun bila gunnah. Nah, kita umumkan dulu saja. Pokoknya mah bertemu dengan huruf idgham saja. Ada nggak kira-kira? Tidak ada? Pada ayat gimana? Ada, Pak? Ada. Oke. Berikutnya,
Watsani, udah. Watsalithul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga adalah hukumnya adalah iqlab. Iqlab itu ada berapa hurufnya? Cuma satu, yaitu huruf ba. Pertanyaannya adalah, apakah ada di dalam surah An-Nas hukum iqlab, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba? Ada tidak kira-kira? BKM ayat Pak? Ya, ada. Kemudian warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Kemudian hukum berikutnya adalah ikhfa. Ikhfa itu berarti sisa dari huruf yang ini. Ini 6 tambah 6 berapa? 12 tambah 1 13. Sisanya adalah 15. Ini huruf ikhfa yang terkumpul di dalam kalimat sifdathana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqa dzalima. Ada 15 huruf. Berarti sisanya kira-kira ada tidak nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang 15? Ada? Pajak ada Pak? Mau coba dibacakan Pak ayatnya. Yang mana Pak? Berarti apa itu hukumnya? Nun sukun bertemu ikhfa. Yang lain gimana? Membenarkan atau menyalahkan? Awalat. Ada min syarri ya. Itu ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Salah satu dari huruf ikhfa yaitu huruf shin. Nah, seperti itu. Nah, itu mudah ya. Jadi cara kita untuk mengecek apakah di dalam ayat tersebut ada hukum dengungnya atau tidak. Ini belum berbicara hukum panjang pendek. Ini masih membahas hukum dengungnya. Ada, jadi bacaan itu nanti kalau di dalam hukum dengung ada yang jelas bacaannya, ada yang dengung. Ada yang jelas, ada yang dengung. Untuk yang idhar itu yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu bacaannya ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin maka jelas, namanya juga idhar. Makanya disebut idhar halqi yang ada di tenggorokan, karena ini huruf-huruf tenggorokan. Kenapa kira-kira tidak didengungkan? Karena alasannya antara nun dengan sini, area sini terlalu jauh, jaraknya terlalu jauh Pak, sehingga tidak memungkinkan untuk didengungkan ya. Oleh karena itu kenapa huruf-huruf tersebut tidak didengungkan? Karena jarak pertemuan antara nun dengan bunyi itu terlalu jauh, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk idgham. Idgham itu ada yang didengungkan, ada yang tidak didengungkan. Pami idgham didengungkan mah hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw, atau disingkatnya yanmu gitu. Itu idgham bi gunnah. Sedangkan lam dan ro itu adalah idgham bila gunnah. Bila berarti tidak dengan gunnah. Nah, maka ketika kita menemukan pertemuan antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang totalnya ada berapa huruf hijaiyah? 28 tambah 1 alif berarti 29. Karena alif itu huruf mad, sehingga tidak ada pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan alif, nggak ada. Karena alif itu huruf mad, huruf yang mengikuti bacaan ketika dipanjangkan.
Nah, berarti ketika bertemu dengan 6 huruf ini, kita harus bacanya dengan jelas. Ketika bertemu dengan huruf ini, ya, mim, apalagi waw, nun, karena istilahnya idgham, idgham itu kan masuk. Cirinya kalau di Al-Quran itu biasanya ada tasydid, Pak. Kalau Al-Quran Usmani terbitan lokal kita, itu biasanya ada tasydid. Misalkan kata mir rabbihim, ya kan? Mir rabbihim. Nah, biasanya ada tasydid di huruf ro-nya, mir rabbihim. Ini masuk, kemudian bacaannya itu ya masuk tapi tanpa dengung. Masuk tanpa dengung. Masuk dengan dengung. Nah, sisanya ini masuk tanpa dengung. Jadi sebetulnya bacaan yang tidak didengungkan itu ada 6 ditambah 2. Berarti ada 8 huruf yang bacaannya itu tidak didengungkan. Sisanya itu berarti didengungkan. Jadi idgham bi gunnah, kemudian iqlab, dan juga ikhfa, itu berarti didengungkan semuanya. Min syarri. Sudah nggak ada lagi, Pak? Begitu? Tidak ada ya? Berarti di akhir saja. Baik, berikutnya kita coba lanjutkan pembahasannya, analisis nun tasydid dan mim tasydid. Kira-kira apakah ada di surah An-Nas ayat 1 sampai ayat terakhir nun tasydid dan mim tasydid? Kira-kira ada? Ada ya. Kita baca ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ sudah nampak ada nun yang bertasydid. Sehingga ketika kita baca, Pak, di dalam sholat, di dalam bacaan harian kita, harus didengungkan, karena hukumnya adalah hukum dengung. Qul a'udzu birabbin nas. Ini harus didengungkan. Jadi kalau kita masih baca Qul a'udzu birabbin nas, berarti kita belum mengamalkan hukum tajwid. Padahal Al-Quran itu wal akhdhu bit tajwid hatsmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu bi annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Bahwa Al-Quran itu memang diturunkan dengan tajwidnya. Jadi Rasul mendapatkan bacaan dari malaikat Jibril itu sudah dengan tajwidnya. Jadi bukan karangan Rasul, atau tiditunage seperti itu. Sehingga orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan bacaan Al-Quran, namun tanpa tajwidnya, bisa disebut athim, dia berdosa. Nanti ada tingkatan dosanya ya. Maksudnya tidak seperti dosa meninggalkan sholat ya. Meninggalkan sholat fardhu. Tapi itu pembahasan yang lain lah ya. Nah, sehingga bapak-bapak semuanya, Al-Quran itu memang mesti dibaca dengan tajwidnya. Sehingga bagi kita semuanya yang sehari-hari membaca Al-Quran, maka perhatikanlah kita ketika membaca Al-Quran beserta dengan tajwidnya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya tidak ada waktu misalkan untuk belajar, alasan dan waktu mah pasti ada, Pak. Hanya yang membedakan itu mau atau tidak kita belajar. Belajar itu kan bertahap, sedikit-sedikit, ngereyeh lah gitu. Ngereyeh belajar itu. Tidak mesti 2 jam sekaligus, tidak mesti. 15 menit kita sengaja misalkan nonton di YouTube atau mendatangi guru 15 menit selesai insya Allah. Tapi terus menerus itu kita lakukan terus menerus. Insya Allah itu akan ada perubahan begitu. Nah, jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan
hukum yang 4, arba'u ahkamin, cara bacanya seperti itu. Kemudian hukum yang kedua, nun tasydid dan mim tasydid, maka kita baca dengung. Contoh misalkan di dalam surah An-Naba, di awal surah An-Naba kan di situ ada amma, ya kan? Itu berarti mim tasydid. Amma yatasaalun. Pertanyaannya apa? Adalah berapa panjang bacaan dengungnya itu kan? Karena bisa jadi masing-masing punya standar gitu. Nah, maka bacaan dengungnya itu kurang lebih 1,5 alif. 1 alif itu 2 harokat. 1,5 alif. 1 alifnya itu 2 harokat. Berarti setengah itu berarti 1 harokat. Berarti 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. Nah, kalau dalam hitungan yang lebih praktisnya, segini teh 2, Pak. Contoh kalau kita baca bacaan mad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah 2 harokat. Bismillahi, ini lahi, itu ayunan panjang itu 2 harokat. Nanti ada rumus-rumusnya kalau sekiranya kita masih belum konsisten di dalam membaca panjang pendek ataupun dengung. Nah, berhubung dengung itu lebih panjang secara kadarnya daripada mad itu sendiri, sehingga ya kalau mad 2 ya tadi seperti bacaan bismillah itu 2 harokat. Berarti ketika kita membaca min syarri itu harus lebih dari 2 harokat, atau istilahnya 3 harokat. 3 harokat itu flat, Pak. Jadi kalau dengung itu dia flat, mau hukum yang idgham biguna, iqlab, kemudian nun tasydid atau mim tasydid, semuanya flat 3. 1,5 alif semuanya. Kalau hukum bacaan panjang pendek kan ada variasinya ya. Ada mad asli 2 harokat, mad fara'i ada yang dari 4, 5, 6 gitu. Kalau dengung itu flat, dia datar semuanya 3 harokat. Penerapannya kalau di dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Pokoknya dilebihkan sedikit lah dari bacaan mad. Bin nas. Nah, kalau An-Nas itu sendiri yang akhir apa itu hukumnya? Bin nas. Apa hukumnya? Ada yang tahu, Pak? Itu adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu tiasa 2, tiasa 4, tiasa 6, Pak. Tapi kalau dalam bacaan ini menurut penjelasan dari beberapa guru, kalau mau 2 ya sampai akhir 2. Contoh qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tong dicampur-campur. 2, 4, kadang genep, kadang salapan misalkan. Seperti itu. Nah, itu jangan dicampur-campur seperti itu. Kalau mau konsisten 2 sampai akhir seperti itu. Itu nanti pembahasan di pembahasan mad. Nah, kita fokuskan dulu ke pembahasan mengenai hukum dengungnya. Karena yang utama itu di dalam kitab Tuhfatul Atfal sebetulnya hanya 2 saja. Pembahasan dengung dan pembahasan panjang pendek. Kalau kita menguasai pembahasan dengung dan pembahasan panjang pendek, insya Allah bacaan kita sesuai. Nanti kesempurnaannya ada di pembahasan makhraj huruf dan sifat huruf, tempat keluarnya huruf atau karakter sifat huruf, karakter dari huruf itu atau sifat huruf. Nah, jadi 4 poin sebetulnya dalam ilmu tajwid itu yang mesti kita kuasai hanya 4 saja. Makhraj huruf, sifat huruf, nanti searching saja
makhraj huruf, sifat huruf, kemudian hukum dengung dan hukum mad. Itu ada 4 pembahasan utama. Insya Allah kalau kita membahas itu, kita memahami itu, kita mengamalkan itu, maka bacaan Al-Quran kita bisa baik dan benar. Ya, kantun dilatih ya teman, kelancarannya. Karena orang yang tahu hukumnya belum tentu lancar. Karena masalah lancar itu masalah pembiasaan saja, masalah rutinitas tilawahnya, masalah ininya, bukan pemahamannya. Begitu. Baik, kita akan melanjutkan pembahasannya ke pembahasan mim sukun, pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan mim sukun. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin nidil hija ahkamuha salasatun liman babat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Di dalam nun sukun atau tanwin kan aya 4 banyak. Hukumnya ada 4. Kalau di dalam pembahasan mim sukun itu salasatun, ada 3. Pembahasan di dalam mim sukun itu ada 3. Yang pertama naon ya? Ikhfa unin gumun. Yang pertama ikhfa. Yang kedua idgham. Yang ketiga izhar. Kalau di dalam nun sukun atau tanwin kan ikhfa itu disimpan di akhir ya. Pembahasan ikhfa itu disimpan di akhir yang tadi saya sampaikan. Ini urutannya sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Kalau dalam pembahasan mim sukun, ikhfa itu didahulukan. Kemudian idgham dan idhar diakhirkan. Jadi polanya seperti itu. Pola di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu, kalau nun sukun atau tanwin yang diawali apa? Idhar dulu. Idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa itu. Kalau di dalam pembahasan mim sukun yang diawali adalah ikhfa dulu. Ikhfa, idgham, dan idhar. Nah, seperti itu. Mim sukun ketika bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa, salah satu dari huruf idgham, salah satu dari huruf idhar, ini hanya ada 2 nanti bacaannya, sama didengungkan atau tidak. Nah, kira-kira mim sukun bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa, mim sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham, kira-kira didengungkan atau tidak, Pak? Tidak didengungkan. Huruf ikhfanya huruf apa? Nah, di sini dijelaskan. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Yang pertama yaitu ikhfa. Hurufnya adalah huruf ba. Kalau tadi di nun sukun atau tanwin huruf ba itu masuk ke dalam iqlab, pami di nun mim sukun ba itu masuk ke dalam ikhfa. Jadi mohon dibedakan, Pak. Bedakan antara ba di dalam nun sukun atau tanwin dengan ba di dalam mim sukun. Itu beda. Kemudian ini disebutnya ikhfa syafwiyah. Ikhfa syafawi. Kenapa dikatakan syafwiyah? Karena syafatain itu 2 bibir. Syafwiyah itu bibir. Sehingga huruf ba itu kan huruf bibir. Bapak-bapak ketika membaca basmalah itu kan harus merapatkan dulu kedua bibirnya. Coba pamita dirapatkan kumaha. Bismillah. Bismillah. Ya kan? Nah, itu pentingnya makhraj huruf di situ. Kita mengetahui titik tekan dari huruf tersebut. Ya, itu sangat penting, Pak. Karena ketika kita tidak menempatkan pada tempatnya, huruf tersebut akan bergeser ke huruf yang lain. Dan itu kalau di dalam penjelasannya, salah satu
kesalahan yang berat itu adalah mengubah huruf. Contoh yang paling sering itu ketika huruf H berubah menjadi huruf H. Alhamdu menjadi alhamdu. Nah, itu kesalahan berat. Abi kapungkur kantos janten makmum terus mendengarkan imamnya bacaannya alhamdulillah Allahu akbar. Abi janten mufassir Abi akhirnya memisahkan diri. Memisahkan diri. Setelah itu saya coba diskusi lah dengan imam tersebut masalah al-ha dengan al-ha. Nah, jadi salah satu kesalahan yang berat yaitu diantaranya adalah mengubah huruf. Nanti ada juga mengubah harokat atau menambah harokat. Nah, gitu. Nah, variasi cengkok-cengkok itu hati-hati karena bisa jadi itu menambah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa jadi ada iim. Jadi hay hamzahnya gitu, hamzahnya. Padahal harusnya bacanya im datar gitu ya. Tapi ketika kita mainnya cengkak-cengkok gitu ya, khawatirnya gitu. Khawatirnya justru ada huruf yang ditambahkan atau ada harokat yang ditambahkan. Nah, itu istilahnya lahnul jali, kesalahan yang berat. Kesalahan yang berat diantaranya adalah mengubah huruf, mengubah harokat, menambahkan huruf, menambahkan harokat, atau bahkan mengubah makna. Tapami anu alhamdu dengan alhamdu itu mengubah makna. Jadi perubahan huruf itu ada yang tidak mengubah makna, ada yang mengubah makna. Pami anu alha dengan alhama itu mengubah makna. Jadi berat sekali, apalagi di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Jadi kalau misalkan kita tidak benar dalam bacaan Al-Fatihahnya, maka bisa dikatakan bisa batal sholatnya karena rukunnya tidak terpenuhi. Seperti nikah, saya maharna itu kan bagian dari rukun sholat, rukun nikah. Jadi harus sekecil apapun maharnya kan, kata Rasul kepada Sayyidina Ali, ya sekecil apapun, bahkan besi yang di ini menjadi sesuatu itu sangat bernilai. Jadi yang bernilainya itu bukan harganya, tapi adakah rukunnya itu, nah, sehingga jadi sempurna. Nah, bacaan Al-Fatihah itu rukun sholat, sehingga saya sangat menganjurkan lah ya kepada para jamaah semuanya, kita bisa mengikuti daurah surah Al-Fatihah. Jadi kita mengambil sanad bacaannya minimal nama Al-Fatihah. Kita mengambil sanad bacaan Al-Fatihah. Yang insya Allah dari situ kita ketika mengimami itu percaya diri. Maksudnya tuh saya sudah pernah diuji nih oleh guru, saya mendapatkan sanad bacaan yang tersambung kepada Rasul, nah, sehingga saya diakui untuk bacaan Al-Fatihahnya. Nah, targetnya sampai ke sana. Dan saya punya link-link seperti itulah. Nanti kalau misalkan para jamaah ingin mengikuti daurah-daurah surah Al-Fatihah atau mendapatkan syahadah, istilahnya sertifikat bacaan surah Al-Fatihah, nanti insya Allah kita bisa selenggarakan. Bisa diundang ke sini, ya bisa juga. Ada banyak lembaga di Bandung, Mas Ul, bisa secara online, bisa. Saya dulu Al-Fatihah itu sebetulnya banyak talaki ke guru itu banyak. Tapi yang dapat syahadah itu saya dulu ketika pasca Covid kalau tidak salah. Itu mengambil sanad Al-Fatihah ke ulama di Palestina, di Gaza, melalui Syekh Mahmud Zuhdi As-Suduki. Jadi dites lah bacaan Al-Fatihahnya, dipersiapkan dulu di hari pertama, bahkan dibahas tafsirnya juga. Kemudian di hari yang kedua itu setorannya secara online melalui Zoom ya ke lembaga Darul Quran was Sunnah di Gaza, Palestina. Jadi secara Zoom kita setorannya. Dan saya dulu dapat predikatnya itu Jayyid Jiddan Murtafa. Kalau yang paling tinggi itu Mumtaz atau Mumtazah, itu yang paling tinggi. Kalau Jayyid Jiddan itu
yang murtafa itu mungkin di kisaran 90-an sampai 95-an lah nilainya gitu. Jadi ada tingkatan penilaian kan, ada yang mumtaz, yang 100, ada yang jayyid jiddan, ada yang jayyid, ada yang makbul. Makbul tidak diterima, paling 60 gitu. Apa yang tertolak mardud, tertolak kata 45 sih namanya. Ya. 45. Nah, dari situ nanti kita akan bisa mengukur seberapa jauh kualitas bacaan surah Al-Fatihah kita dari situ. Jadi ketika kita tidak berhasil mendapatkan nilai 80 ke sana, berarti kita harus belajar lagi, terus ini lagi terus. Ya minimal nama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena kita sering mendengar surah Al-Fatihah dan kita sering membaca Al-Fatihah. Ya targetkanlah kita memiliki ijazah bacaan surah Al-Fatihah minimalnya gitu. Syukur-syukur kalau kita mendapatkan ijazah bacaan Al-Quran yang 30 juz begitu. Baik, seperti itu. Sedikit lagi. Nah, ini disebutnya ikhfa syafawi karena huruf ba. Kemudian idgham disebutnya idgham mimi karena bertemu dengan mim. Nah, sisanya berarti berapa sisanya? Kalau 28, sisanya ada 26 milik idhar, Pak. Jadi untuk pembahasan mim sukun itu sebetulnya sangat mudah. Kita harus hafalkannya cukup 2 saja. Huruf ba dan huruf mim. Nah, berarti sisanya huruf idhar terkena dihafalkan begitu mah. Jadi otomatis Pak ya, otomatis kalau kita menghafalkan huruf ba dan huruf mim, yang mana ketika bertemu dengan mim sukun mereka harus dengung, maka idhar ini otomatis dalam ingatan kita tuh pasti dia jelas semuanya. Berarti huruf naon wae tah? Huruf ta, huruf fa, huruf ha, huruf jim, huruf shin dan seterusnya. Ada total 26. Secara teori mim tasydid itu lebih mudah daripada nun sukun atau tanwin. Jadi mim sukun itu lebih mudah dari pembahasan nun sukun atau tanwin. Karena pembahasan nun sukun atau tanwin mah kan ada 4. Pami ya mayatilu pembahasan. Ditambah huruf-hurufnya ini sangat mudah sekali dihafal, yaitu huruf ba dan huruf mim. Sisanya berarti idhar. Contoh, silahkan dibuka surah Al-Fatihah lah, surah Al-Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu kita coba lihat hukum bacaannya, khususnya yang dengungnya. Nah, bisa kita lihat di ayat terakhir lah, ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ ada pertemuan antara nun sukun dengan ain di kata an'amta. Berarti kalau ada yang masih membaca nah itu salah. Karena etamam hukumnya idhar di dalam nun sukun atau tanwin. Kemudian kemudian hukum mim sukun bertemu dengan ta. Itu masuknya apa? Idhar juga, ya kan? Idhar juga. Hanya bedanya yang satu mah bertemu nun sukun, yang satu mah bertemu mim sukun. Jadi pertemuannya itu yang didahulukan nun sukunnya dulu. Nun sukun atau tanwin dulu yang kita lihat. Bertemu dengan apa setelahnya. Begitu. Berarti bacaannya siratal ladzina an'amta. Walaupun di situ tetap ada rasa dengungnya itu ada, karena mim dan nun itu huruf dengung, huruf al-khayshum, huruf rongga hidung, sehingga dengungnya ada, tapi tidak sengaja kita dengungkan. An'amta hanya menyempurnakan dari bacaan sifatnya saja, sifat hurufnya saja. An'amta 'alaihim. Nah, kemudian alaihim mim sukun juga ya, bertemu dengan apa? Ghain.
maka bacaannya dengung atau tidak? Tidak didengungkan, karena yang dengung mah kalau tidak ba, mim. Gitu. Jadi perhatikan mim sukun bertemu dengan huruf apa setelahnya. Kalau dia huruf idhar, oh berarti tidak usah didengungkan. Kalau dia ba, oh berarti dengungkan. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada lagi alaihim yang kedua. Bertemu dengan huruf wawu. Huruf apakah wawu? Huruf idhar di dalam pembahasan sukun, sehingga tidak boleh didengungkan. Alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Di ayat pertama juga sama, alhamdu. Mim sukun bertemu huruf dal, dia idhar. Jadi jangan alhamdulillah sehingga bener we, padahal mah versi manehna. Nah, insya Allah mudah Pak. Jadi ketika kita mengetahui teorinya, dalam pengamalannya itu mudah. Apalagi zaman sekarang mah Quran itu sudah variasi, sudah ada hukum bacaannya kan, di bawahnya atau di atasnya lah gitu. Tapi kaliur biar macam itu sanesku fontnya gitu, tapi karena ada tulisan hukum bacaan ya dengung gitu. Nah, yang idealnya mah kita baca Quran tuh yang polos, sehingga kita bisa menganalisis sendiri gitu. Ini dengung atau tidak, ini panjangnya sekian atau berapa gitu. Nah, itu pembahasan mim sukun. Panginten sakitu anu tiasa dibahas pada kesempatan pagi hari ini, semoga menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran menjadi wirid harian kita, sedikit demi sedikit kita perbaiki, dan insya Allah di pertemuan berikutnya setelah pembahasan mim sukun itu masuk ke pembahasan alif lam qamariyah sareng alif lam syamsiyah di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Nanti ada ciri-cirinya, Pak. Alif lam syamsiyah seperti apa dan alif lam qamariyah seperti apa. Dan juga cara bacanya yang penting, Pak. Cara bacanya itu seperti apa. Begitu pengintennya. Insya Allah di pertemuan bulan depan saya coba kasih rangkuman, Pak ya. Kasih rangkuman khususnya untuk pembahasan dengung. Dari nun sukun atau tanwin, kemudian mim tasydid dan nun tasydid, sampai dengan mim sukun. Insya Allah nanti saya buatkan rangkumannya satu lembar lah ya, satu lembar yang difotokopi, nanti bisa dipelajari di rumah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.